Ustadz Irwan menerima telepon dari lawyer. Gus Nur sudah dinaikkan menjadi tersangka. Sudah langsung dinaikkan. Dalam waktu 1 hari itu ya, Mama? Langsung dinaikkan. Datang pagi, proses penyidikan sampai sore. Ya. Setelah selesai dari situ, statusnya berubah Langsung dari naik. saksi Naik jadi ke tersangka. Yang Mama ketahui deliknya apa yang dikenakan ke Abi Gus Nur ini? Kok cepat sekali? 1 hari loh ini. Kalau kasusnya Ferdy Sambo yang jelas-jelas membunuh, luar biasa di permainkan kasusnya. Ya. Itulah kan ya. Penodaan agama, ya, terus kemudian pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, terus yang ketiga ini yang ketiga ini menyusul ketika yang 2 ini sudah nggak terbukti. Gugur. Ya, gugur di pengadilan. Yang pertama saksi-saksi semua bilang nggak tahu. Dodo Baidowi tidak punya legal standing. Yang ketiga sampai detik selesai itu persidangan, ijazah asli tidak pernah muncul. Itu tidak pernah muncul ke permukaan, bahkan semua umat, semua rakyat sepertinya sudah mengetahui kalau memang ijazah asli tidak muncul sampai detik ini. Akan tetapi Abi sampai detik ini, Allahu Akbar, nggak ada kan? Tidak ada. Nah, bahkan Dek Shanum pun lucunya ini lucu sekali. Di sekolah Dek Aini, Dek Shanum itu ya, ketika ditanya abimu di mana, ditahan. Nggak segan-segan. Nyata dia bilang ditahan, bilang ke gurunya ditahan. Dek Aini semua pada, Aini kenapa kamu nggak sedih? Loh, mau apa sedih? Ini kan ijazah palsu yang punya ini kan presiden, nak. Iya kan? Ijazah yang dibahas seliweran ini kan yang dibahas yang karena dia pejabat publik. Betul. Nah, orang nomor 1 kan akhirnya Abi tuh ingin, benarkah ini presiden loh, nah, bukan tukang becak, bukan petani, bukan sopir truk, bukan kuli bangunan. Mungkin kalau tukang becak, mungkin kuli bangunan, mungkin atau apa, mungkin Abi tidak akan mengangkat dan tidak akan seheboh ini kan. Jokowi statusnya pejabat publik. Dia milik kita semua dan dia memiliki kita semua juga. Betul. Oleh karena itu ya sangat tidak salah ya, Mama ya. Abi itu kan rakyat yang ingin mengetahui kebenarannya gitu. Dan Abi kalau Pak Jokowi bukan jadi presiden atau entah siapapun sebenarnya, bukan Jokowi pribadi ini, bukan Jokowi pribadi yang jadi presiden. Status ijazahnya palsu. Pasti sama Abi juga akan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Amanah dan saat ini saya sedang ditemani sama Umi Aini. Gimana kabarnya Umi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, nah, alhamdulillah. Semangat terus ya Umi ya. Insyaallah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengobrolkan tentang seperti apa kabar Abi Gus Nur terkini dan seperti apa proses pengadilan Abi Gus Nur sampai saat ini. Ini juga sekaligus menjawab komentar YouTube, pesan WA grup, telepon ataupun media komunikasi lain sebagainya oleh saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Gus Nur sekalian. Tentang seperti apa kabar Abi dan proses pengadilan dari Abi Gus Nur. Nah, mungkin sebelum itu saya mau masuk ke Umi dulu. Nah, Umi mau nyapa-nyapa dulu sahabat-sahabat, saudara-saudara kita sebelum kita masuk ke obrolannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah dikenalkan sama Nak Rizky. Jadi teman-teman, saudaraku semuanya, sahabat, Nak Rizky ini yang sudah biasa muncul di YouTube-nya Gus Nur ya, YouTube-nya Abi Blokosuto.
Beliau ini adalah menantunya Abi. Ya, namanya Muhammad Rizky Amanah. Beliau ini menantunya Abi, suami dari anak pertamanya Abi, gitu kan. Alhamdulillah. Ini saja nak, tidak usah panggil Umi, panggil Mama saja nak. Panggil mama saja biar tidak kaku nak, biar tidak gimana gitu kan. Jadi panggil Mama saja. Jadi nak Rizky ini alhamdulillah sudah hijrah ke Malang, saudaraku semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya, Bismillah. Insya Allah ya. Nemani saya gitu kan, anak-anak, adik-adiknya gitu kan. Dik Muncian juga di Malang, karena memang Abi meminta anak-anak supaya ke Malang semua untuk menemani saya dengan adik-adiknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan Abi, melanjutkan kegiatan-kegiatan Abi. Dan alhamdulillah nah Rizky juga kapasitasnya ternyata apa ya, mungkin ini nak Rizky sebelumnya ini kan memang mungkin apa ya, waktu kuliah dulu mungkin kegiatannya aktif di di gitu organisasi, kan. maksudnya. Ya. Jadi untuk di depan kamera, terus kemudian di YouTube gitu kan, membicarakan perihal politik itu ternyata juga istilahnya bisa lah, ada bibit gitu kan. Iya. Ada bibit. Tetapi sebenarnya Mama kalau di depan kamera tidak terbiasa. Kalau di depan umum di banyak orang, nah itu lebih biasa. Oh begitu. Ya tinggal jam terbangnya. Jadi saudaraku, kenalkan sekali lagi, ini menantunya Abi ya, yang selama ini wirawiri di YouTube gitu kan. Ini beliau ini. Jadi ya bagaimana nak? Bagaimana? Tadi nanya kabarnya Abi kan? Iya betul. Jadi kabarnya Abi sekarang alhamdulillah sudah masuk ke kasasi nak. Alhamdulillah. Kalau kabar Abi pribadi gimana, Mama? Abi lewat komunikasinya baik, gimana? Alhamdulillah Abi itu kalau komunikasi lewat wartel kan, wartel. Kan memang tidak pegang handphone ya. Jadi memang tidak pegang handphone, tidak diizinkan sama sekali. Kalau dulu masih di Baris Krim, terus kemudian di mana itu di Makobrimob. Di Makobrimob itu masih pegang handphone, tapi sekarang bener-bener tidak ada itu bisa pegang handphone. Berarti yang tahanan sekarang punya fasilitas wartel ya? Itu pakai ada voucher gitu loh nak. Jadi ada batas waktunya 5 menit mati, nanti beli lagi voucher. Dan Mama itu pun sendiri gimana Mama? Mengantri. Komunikasinya dengan Abi setiap hari intens atau? Alhamdulillah Abi masih itu bisa komunikasi. Alhamdulillah. Selalu memang kalau Abi itu tidak bisa nak istilahnya tidak mendengar kabar anak gitu kan. Keluarga itu yang ditanya bagaimana kabarnya anak-anak, bagaimana di situ Mama, ada kabar apa anak begitu. Jadi alhamdulillah masih terus komunikasi dan saling mengirimkan energi bahagia, energi positif, saling mendoakan. Jadi istilahnya meskipun raga kita terpisah, tapi insya Allah hati terpaut lah. Abi juga ini ya Mama, semacam tidak ingin kehilangan sosok seorang tua ya. Ayah kepada anaknya, kepada Mama sendiri. itu yang sangat Abi jaga nak gitu kan. Betul. Jadi dalam sehari saja tidak mendengarkan Dek Shanum dan Dek Shanum tidak mendengar suara Abi, itu bagi Abi sudah sesuatu yang kayak kehilangan gitu loh nak. Karena Abi tidak ingin Dek Shanum, Dek Aini kehilangan sosok beliau gitu loh. Jadi harus tetap meskipun tidak ada raganya Abi di situ, tapi sosoknya Abi, suaranya Abi harus anak-anak dengarkan dan Mama juga gitu kan. Jadi ketika kayak biasanya jam terakhir telepon itu kan pada asar nak gitu kan. Jadi meskipun hanya sebentar say hello, pon besok pagi ketemu lagi. Intinya saling Abi mendengarkan suaranya Mama gitu kan. Mama juga mendengarkan suaranya setiap Abi. hari alhamdulillah komunikasi. Alhamdulillah. Gitu. Nah, Mama, berapa bulan ya sampai hari ini Abi sudah ditahan ya? Oktober 2022. Oktober 2022. Sekarang 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan. Jadi memang lucu juga nak. Dulu yang ditahan pertama, yang dibawa kan dari ada sini. Penahanan pertama. Itu bulan Oktober juga. Mama ingat sekali. Mama itu kan hari lahir kan, tanggal lahir kan 14 Oktober. Dan selalunya saja Abi itu kalau dibawa pas tanggal 14 Oktober. Ini Mama juga heran. Luar biasa. Ini Mama juga heran. Kenapa dengan 14 Oktober ini gitu kan, kok lucu. Kayak ada makna yang tersimpan. Wallahualam. Jadi ini pun yang kedua yang Abi dibawa ini juga 14 Oktober 2022. Jadi sekarang sudah terhitung 10 bulan. Kurang lebih 10 bulan. Insya Allah mudah-mudahan cepat. Terus Mama, sampai saat ini gimana kasusnya Mama?
kabar terbaru kasusnya tadi Mama sempat nyinggung sudah sampai di ikhtiar kasasi. Ya. Kasasi. Itu gimana kabar kasasinya, Mama? Kabar kasasi sampai detik ini masih menunggu katanya. Masih menunggu ya. Dan katanya sih kemarin kan juga sudah ada itu di video karena Mas Ahmad kan kuasa hukumnya Abi datang ke iya, sempat itu kita upload juga di YouTube. Oh iya. Iya. Mas Ahmad kuasa hukum Abi kan ya? Betul. Yang marah-marah di Mahkamah Agung. Betul. Karena menganggap proses pelayanan Mahkamah Agung yang luar biasa mantap sekali. Betul sekali. Nah, Mama, sebelum kita jauh lebih dalam tentang mengabari kasus Abi sampai hari ini, itu kasusnya Abi seperti apa sebenarnya, Mama, di awal pertama kali ini bagaimana? Karena kalau boleh jujur, teman-teman Rizky yang sudah tahu Rizky menantunya Abi Gusnur, banyak yang bertanya-tanya akhirnya, oh iya ya, kenal ini dengan Gusnur, kenapa sebenarnya kasusnya Abi Gusnur ini? Nah, awal mulanya gitu ya? Awal mulanya. Jadi begini, awal mulanya kalau yang kasus ini ya, jadi memang perihal ijazah palsu itu loh, ijazah palsu kan. Jadi kan berseliweran tuh kan Pak Bambang Tri toh di media sosial kan. Iya. Berseliweran. Kalau ijazah palsu, sepertinya semua orang tahu kalau isu ijazah palsu ini ada begitu. Cuman lebih spesifik ke kasusnya Abi gimana, Mama, sampai terhubung dengan kasus ijazah palsu ini? Sebenarnya Abi tuh awal mulanya gini, kan Abi tuh kan apa yang menjadi konflik negara ini kan Abi selalu angkat di Iya, betul. Gitu kan. Abi tuh paling tidak bisa tinggal sosial, diam. politik, ekonomi. Itu sudah itu ya. Apapun yang sudah menurut Abi perlu diangkat dan masyarakat umat harus tahu, maka Abi akan mengangkat. Nah, luar biasa. Kebetulan sebelum Abi itu sebenarnya ya benar tadi Rizky bilang, kasus ijazah palsu ini sebenarnya sudah bukan rahasia kan. Nah, cuman memang kenapa Abi yang dijadikan tumbal? Iya. Gitu. Padahal kan sebelumnya Abi ini banyak YouTuber, banyak orang-orang penting, banyak juga tokoh yang membicarakan tentang ijazah palsu. Iya, bahkan ada ini yang paling terbaru ini, mantan TNI kalau nggak salah ya. Purnawira. Sama, bersaksi ketidakaslian ijazah dari Pak Jokowi. Betul. Bahkan di situ kan ada Bapak Amin Rais kan. Pak Amin ada Rais, Bapak Rizal Ramli gitu kan. Jadi memang ya beliau mantan TNI itu beranilah ya istilahnya cukup berani untuk gitu kan. Speak up mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, kembali ke itu, Mama. Jadi memang sebelumnya kan memang banyak sudah YouTuber, tokoh yang membicarakan. Akhirnya Abi juga penting dan perlu menyampaikan ini untuk jamaahnya GN, gitu kan. Akhirnya dicarilah ini kontaknya Pak Bambang, dapatlah dihubungi, datanglah ke sini Pak Bambang Tri. Ya, adalah orang yang bersama-sama waktu itu ya, bersama podcastnya Abi. Betul. Jadi podcast di lantai 2 kan, datanglah ke sini Pak Bambang. Ya udah bicara, intinya Abi tuh mengundang narasumber, mengundang bintang tamu. Bintang tamunya adalah Pak Bambang Tri. Ya. Abi tuh hanya mewawancarai, mewawancarai, menanyakan betulkah ini perihal ijazah palsu begini-begini yang sudah berseliweran di media sosial. Iya, betul. Saya ini masih belum percaya. Coba kasih jelas. Karena kan sebenarnya bisa dibilang Pak Bambang Tri ini adalah orang yang bisa dibilang pertama kali mengabari, menyampaikan perihal ijazah Pak Jokowi ini palsu, bukan hanya melalui statementnya, tetapi dia menuliskan di lewat bukunya juga. Mama. Akhirnya melakukan podcastan. Di lantai 2 podcast, ya udah di tengah-tengah podcast itulah ditanya-tanya sama Abi. Abi pun tidak langsung percaya, makanya Abi menawarkan untuk mubahalah. Gitu kan, mubahalah. Di mubahalah ditawari kan Pak Bambang sama Abi, mau saya mubahalah ya, gitu kan, supaya umat juga percaya, yakin, karena Abi ini kan sangat beriman, mengimani sekali mubahalah itu bagian dari bagian dari apa ya, umat Islam harus beriman itu. Kalau sudah bersumpah di atas Al-Qur'an itu sudah
itu sudah tidak boleh berkata bohong. Luar biasa gitu. sakralnya ya, Mama ya. Gitu kan. Disumpahlah sama Abi, dimubahalahlah Pak Bambang Tri, dan Pak Bambang Tri mau nak. Pak Bambang Tri mau. Ditawarikan tanpa ada paksaan. Tidak ada. Tanpa ada paksaan. Pak Bambang Tri mau. Dimubahalah, terjadilah mubahalah di situ. Nah, iya. Dapet, ya Allah dapet berapa hari? Nah, enggak sampai seminggu nak. Enggak sampai Enggak sampai seminggu dari itu terbit video. Maksudnya, Mama? Abi langsung dijemput, Abi langsung dilakukan penahanan ya? Penangkapan. Iya, datang surat panggilan. Dijadikan saksi dulu nak pertamanya. Jadikan saksi itu kan disuruh datang ke Jakarta, jadikan saksi. Terus kemudian tanya ke lawyer, tidak usah datang. Kata lawyer tidak usah datang. Tapi Abi sudah pengen datang. Saya ini paling tidak bisa lari dari masalah. Masalah ya. Abi itu bukan karena ini konteksnya tentang hukum, makanya Abi perlu untuk mendengar pendapat orang yang ahli juga di bidang hukum ya, Mama. Betul. Jadi ketika Abi disuruh sama lawyer nggak datang, Abi pengen datang, saya pengen datang. Jangan Gus, jangan. Karena lawyer sudah bisa membaca ini. Ini bohong ini Gus. Mau dibilang katanya Gus Nur tidak mungkin ditahan. Gus Nur pasti hanya cuma ditanyakan gini-gini. Saksi. Ya, hanya saksi. Tapi lawyer sudah membaca. Sudah membaca. Jangan Gus. Nanti Gus nggak pulang. Udah. Panggilan pertama, oke, saya tidak datang. Panggilan kedua, nak, baru Abi datang. Dan yang bagian penyidik sana sudah bilang, Gus Nur tidak mungkin kami tahan, Gus Nur pasti kita pulangkan. Gus Nur tidak mungkin kita tahan, Gus Nur hanya dijadikan saksi gini. Datang saja. Ya, intinya pertama kali pemanggilan masih berstatus saksi, Mama ya. Panggilan kedua pun masih saksi, nak. Bahkan ada keterangan dari penyidik, Abi Gus Nur gak mungkin kita tahan. Gak mungkin. Nah, akhirnya Abi datang ke sana, lawyer pun masih keberatan, nak. Sebenarnya jangan Gus, jangan. Kan teman-teman semuanya menyatakan jangan Gus, jangan. Tapi Abi kembali lagi nak ke poin pertama tadi, saya paling tidak bisa lari dari masalah. Apapun masalah itu akan saya hadapi. Saya harus datang. Datanglah Abi nak. Kan apa-apa kan hati nurani toh? Iya, betul. Nurani. Ketika nuraninya Abi mengatakan saya harus datang. Datanglah Abi nak. Datanglah Abi. Nah, datang nak, ditanya. Panggilan kedua, datang terus ditanya dari pagi sampai terus. Sudah selesai, mungkin sudah jam-jam malam mungkin nak ya. Sudah malam, Abi ditemenin sama lawyer, sama ada namanya Ustadz Irwan. Iya. Ketika Ustadz Irwan sudah pulang, Abi tinggal dengan lawyer di Bareskrim, sudah selesai disidik. Ustadz Irwan menerima telepon dari lawyer. Gus Nur sudah dinaikkan menjadi tersangka. Sudah langsung dinaikkan dalam waktu 1 hari itu ya, Mama? Langsung dinaikkan. Datang pagi, proses penyidikan sampai sore. Setelah selesai dari situ, statusnya berubah dari saksi naik jadi tersangka. Naik jadi tersangka. Nah, saudara-saudara sekalian mungkin yang penasaran seperti apa lengkap video Abi Gus Nur dan Pak Bambang Tri ini sebenarnya juga ada di uploadan YouTube kami di video yang keberapa gitu. Nanti coba di searching saja, masih di channel Bloko Suto atau GN13 Official, masih ada itu lengkap. Coba saudara-saudara sekalian lihat di mana unsur pencemaran nama baiknya, unsur melakukan kebohongan terus penistaan agama. Kan kasusnya kan Abi kan itu nak yang dijerat ke Abi pasalnya kan pertama penodaan agama karena mubahalah. Itu Mama, kita lanjut lagi tadi. Akhirnya statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka. Langsung sudah nggak pulang Abi. Udah nggak pulang, sudah ditahan sudah itu. Ditahan sudah nggak pulang. Dari situ sampai sekarang ada penangguhan dan lain sebagainya nggak ada. Itu Abi ketika Mama sakit, ketika Mbak Lia melahirkan itu Abi pengen pulang. Mbak Lia ini anak pertamanya istrinya Nak Rizky. Jadi minta penangguhan penahanan tidak pernah dikabulkan sama sekali. Jadi semenjak hari ketika berubah status menjadi tersangka sampai hari ini tidak ada lagi pun. Sudah tidak ada pulang. Nah, masuklah ke ruang pengadilan, Mama. Kasusnya. Yang Mama ketahui deliknya apa yang dikenakan ke Abi Gus Nur ini? Kok cepat sekali? 1 hari loh ini. Kalau kasusnya Ferdi Sambo yang jelas-jelas membunuh luar biasa dipermainkan kasusnya. Itulah kan ya.
Jadi memang Abi itu delik yang pertama itu kan mubahalah kan. Nah, mubahalah. Ini juga yang penting untuk kita jelaskan ke saudara-saudara, kan? sahabat-sahabat kita semua. Bukan cuma satu delik ya Mama ya? Bukan, awalnya bukan. Jadi awalnya penodaan agama, terus kemudian pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, terus yang ketiga ini yang ketiga ini menyusul ketika yang dua ini sudah nggak terbukti. Gugur. Ya, gugur sudah di pengadilan. Gugur sudah waktu. Di awal pindah status dari saksi menjadi tersangka itu apa? Ya, agama ya? Agama dan pencemaran nama baik. Agama gitu kan? Ya. Pencemaran nama baik juga menyusul. Oh, tidak pencemaran nama baik memang karena kan di awal-awal bersamaan dengan penodaan agama. Betul. Jadi yang melaporkan ini kan Dodo Baidowi itu makanya gugur karena tidak ada legal standing. Nah, gitu kan? Iya. Sebentar kita masuk ke situ Mama. Terus di awal tersangka udah kena pasal itu beberapa kali persidangan dalam status Abi sebagai tersangka. Iya. Sudah jadi Pak tersangka. Bambang Tri ya sama sudah. Sama. Jadi ketika gini di hari yang sama juga ditangkap. Iya. Jadi ketika Abi datang yang kedua itu, Abi itu barengan dengan Pak Bambang dipanggil untuk jadikan saksi. Jadi memang sudah diatur. Pemanggilan kedua ya Mama ya. Sudah diatur sama mereka gitulah sudah diatur. Jadi akhirnya Abi menginaplah di hotel. Abi datang ke Bareskrim untuk disidik toh. Terus kemudian Pak Bambang dijemput ke hotel. Jadi sama-sama sudah hari itu juga. Oh, tapi pemanggilan pertama Abi Gusnor atau Pak Bambang Tri? Itu Mama nggak tahu. Oke. Yang jelas di hari yang sama Abi Gusnur dan Pak Bambang Tri sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Sama-sama ditangkap sudah. Ya kalau Pak Bambang Mama nggak tahu apakah dijadikan tersangka. Berdekatan ya waktunya Mama ya. Iya, bener-bener yang Pak Bambang itu jam berapa dijemput di hotel ya? Sore ya? Sore atau siang Mama. Ya? Intinya sama-sama udah nggak pulang ya. Nah dalam beberapa kali proses persidangan sampai hari ini, apakah ada Mama lihat unsur-unsur yang janggal atau kok nggak bisa ya diterima melalui nalar dan nurani ya? Kok gini ya diarahkan kemari ya? Gitu Mama. Iya, yang paling janggal sih di masa persidangan itu yang paling janggal sekali sudah nyata-nyata dari saksi yang semua didatangkan itu ada berapa itu? 13 atau berapa Dek? 30-an saksi. Itu semua ditanya tuh jawabnya nggak tahu gitu loh. Ini Nak. saksi yang didatangkan oleh jaksa penuntut. Iya. Memberikan keterangan nggak tahu semua jawabannya itu gitu kan. Jadi saksi semua bilang nggak tahu. Terus kemudian yang melaporkan Abi juga tidak punya legal standing kan. Dodo Baidowi ini Abi tidak kenal dengan Dodo Baidowi. Iya, karena kalau pencemaran nama baik seharusnya subjek yang merasa namanya tercemarkan adalah orang yang harusnya melapor kan. Betul. Cuman yang dimaksud subjek dalam obrolan Abi ini apakah melakukan pelaporan atau diwakilkan oleh orang lain Mama atau seperti apa? Kalau Dodo Baidowi ini juga sebenarnya nggak tahu ya asalnya dari mana. Karena Abi memang nggak kenal. Abi tidak pernah merugikan Dodo Baidowi. Sebenarnya masih muda loh Dodo Baidowi ini sangat-sangat muda. Tunggu Mama, saya sejujurnya kurang tahu ini siapa Dodo Baidowi ini istilah atau nama? Nama. Oh nama. Dodo Baidowi ya. Dodo Baidowi. Jadi memang Dodo Baidowi ini tidak ada legal standing dan juga tidak ada surat kuasa. Surat kuasa dari subjek yang cemarkan nama baiknya. Langsung aja mau Pak Jokowi. Intinya tidak punya legal standing karena bukan Pak Jokowi yang dimaksud dalam obrolan podcast tadi yang melaporkan. Terus juga surat kuasa dari Pak Jokowi untuk melaporkan Abi Gusnor melalui Dodo Baidowi atau siapapun itu nggak ada. Tidak ada Tidak ada itu itu. Terus kemudian yang pertama saksi-saksi semua bilang nggak tahu. Dodo Baidowi tidak punya legal standing. Yang ketiga sampai detik selesai itu persidangan ijazah asli tidak pernah muncul. Itu berarti masuk delik ke menyebarkan ujaran kebohongan ya. Kebohongan katanya. Tetapi Mama masih dalam delik pencemaran nama baik dan penistaan agama. Itu langsung dilakukan penahanan, nggak dipulangkan ya Mama sampai berubah deliknya. Iya, menjadi ITE. Ujaran ITE. Ujaran kebohongan. Iya.
Tidak ada, nak. Tidak ada dipulangkan sama sekali. Bahkan itu fatwa MUI pun tidak keluar, nak. Kalau Abi kan dibilang kan pencemaran agama, kan penistaan agama karena melakukan mubahalah gitu kan. Dan MUI tidak mengeluarkan fatwa, nak. Berarti intinya masih dalam pembahasan delik pencemaran nama baik. Abi masih dilakukan penahanan, terus juga penistaan agama, penodaan agama karena belum keluar fatwa dari MUI. Abi juga masih ditahan. Selama pembahasan persidangan, Abi masih ditahan. Ditahan, nak. Tidak pernah meski pulang. Dengan kedua delik itu. Iya, tidak terbukti sama yang sekali. Belum terbukti. Tidak terbukti, tetap ditahan, Abi, nak. Tetap ditahan. Jadi memang luar biasa negara kita ini. Negara kita benar-benar luar biasa, nak. Nah, Mama, sampai akhirnya dalam proses persidangan pembahasannya masuk kepada delik Undang-Undang ITE sekarang. Undang-Undang ITE. Karena yang 2 ini gugur sudah. Nah, jadi supaya Abi tetap ditahan, akhirnya ya dikasihlah ini pasal yang Undang-Undang ITE ini. Oke. Poinnya adalah menyebarkan berita bohong. Kalau Mama sendiri gimana, Mama? Mendefinisikan kebohongan ini? Ya, namanya kebohongan itu kan yang namanya kebohongan kan menebarkan, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta kan, tidak sesuai dengan kenyataan kan. Nah, saya pikir semua orang Indonesia mengetahui definisi kebohongan seperti itu. Cuman kan di mana letak kebohongannya, Abi? Di mana? Kan katanya kan kebohongan menebarkan kebencian kan, adu domba segala macam kan gitu bunyi pasalnya toh. Di mana Abi mengadu domba? Di mana Abi melakukan kebencian? Pertama, gitu, kebohongan, Mama. Yang dimaksud mengabarkan berita bohong adalah bahwa sebenarnya ijazah Pak Jokowi asli. Selama proses persidangan gimana? Adakah bukti yang membuktikan ijazah itu asli atau masih menggantung? Tidak ada, nak. Tidak pernah ya? Itu hadir itu ijazah hadir gitu tidak. Atau kalau misalkan yang memiliki ijazah asli ini tidak mau hadir, paling tidak nyuruh orang, ditunjukkanlah ini loh ijazah aslinya. Itu tidak ada, nak. Rizky ini Mama termasuk mengikuti alur persidangannya Abi. Bahkan waktu di persidangan itu sempat kuasa hukum dari Abi, apa susahnya mendatangkan ijazah asli dari Pak Jokowi kan? Betul. Karena pengadilan punya kuasa untuk meminta itu. Pun kalau misalkan tidak bisa, kan bisa pakai bukti lain untuk didokumentasikan dan lain sebagainya. Sampai di tahap itu kuasa hukum juga meminta agar kalau misalkan ada ini, entah di mana itu ijazah, silakan diuji lab. Apakah dia memenuhi unsur-unsur kertas ijazah, tulisan ijazah dan lain sebagainya, sehingga keasliannya valid. Ya. Itu benar itu, Mama ya? Ada kuasa hukum yang Abi minta gitu. Tetapi sampai sekarang bagaimana tanggapan dari pengadilan, Mama, terkait statement dari kuasa hukumnya Abi ini? Tidak ada ini, nak. Tidak ada itu itikat baik ya. Baik untuk menunjukkan bagaimana lah caranya. Tapi ya tetap saja Abi ditahan, nak. Luar biasa sekali ijazah aslinya. Tidak pernah muncul ke permukaan, bahkan semua umat, semua rakyat sepertinya sudah mengetahui kalau memang ijazah aslinya tidak muncul-muncul sampai detik ini. Akan tetapi Abi sampai detik ini, Allahu Akbar, Abi ditahan, nak. Masih ditahan. Ya, mau bilang zalim, mau bilang apa, sudahlah mereka yang punya kuasa. Penilaian dari semua. Mereka yang punya kekuasaan. Mereka sekarang berkuasa. Bahkan, nak, ya intinya namanya Abi ini kayak macam ini loh, nak. Sudah kayak dikasih garis merah, tulisan merah, blacklist lah, nak, ya. Ini Cak Roto, nak, yang admin yang di Solo, bagian madu apa gitu kan, itu mau mempromosikan, mau memasarkan, menjual produk yang dikasih nama Gus Nur, itu nggak bisa, nak. Iya, intinya misalkan mau promosi di TikTok. Nggak kemuat di di TikTok, iya di TikTok itu langsung sampai kayak diblokir deh, gitu, nak, diblokir gitu loh. Sampai dengan sistem telekomunikasinya kita ya. Betul. Jadi namanya Gus Nur ini sudah kayak, nggak tahu sudah lah. Padahal kasusnya belum terbukti. Ya, belum terbukti, nggak jelas. Saksi-saksinya juga bilang nggak tahu terus, gitu kan. Tetapi Mama, ini mungkin yang saya harus tegaskan kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara sekalian. Abi itu selalu memberikan keterangan, menegaskan statementnya. Kalaupun ijazah Pak Jokowi itu asli, kalaupun asli ya,
Abi siap menanggung segala resiko dari apa yang Abi sampaikan, baik dunia maupun akhirat. Betul. Yang kita sesalkan sampai hari ini adalah ijazah tersebut, kabar yang dimaksud bohong tersebut tidak pernah dibuktikan kebenarannya. Betul. Nah itu, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, tinggal saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian yang menilai kasus ini bermuatan politis kah atau memang murni benar terjadi? Ya entahlah ya, Mama. Ya. Karena selalu itu, Mama, yang saya sangat senangi di budaya keluarganya Abi ini, kebenaran itu selalu dilandasi bukan yang bersifat duniawi, tetapi selalu melandaskan ketahuan agama. Betul ya, kan hidup ini kan di dunia kan sebentar, kayak ini kan hanya singkat. Besok di akhirat itu yang diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jadi apapun sama Abi tuh punya keyakinan. Abi, Mama, anak-anak semuanya memang sama Abi diberikan kayak memang sudah didoktrin, yakinkan pada hati kalian bahwa kalau Abi ini bukan penjahat, bukan koruptor, bukan yang makan uang rakyat segala macam. Jadi Abi ini hanya menyampaikan kebenaran, mau menyampaikan kepada umat begini. Akan tetapi Abi ditahan, ya udah, ini berarti bagian daripada takdir dan kita harus menerima. Ini sudah yang terbaik daripada Allah. Dan Abi yakin, Abi ini benar, Nak. Oke. Mama, Abi ini benar. Poin gitu kan? Itu yang saya sangat luar biasa gitu, prinsipnya Abi ini, keteguhannya Abi ini. Jadi memang ketika Abi ini merasa benar, dan sampai detik ini pun, bukan Abi ini goy, sampai detik ini pun ijazah tidak terbukti yang benar, tidak keluar. Jadi Abi punya keyakinan, semakin yakin, tidak terbukti, saksi-saksi bilang tidak tahu, terus kemudian tidak ada legal standing, dirubah menjadi undang-undang ITE, terus kemudian ijazah palsu tidak pernah muncul. Jadi Abi semakin yakin kalau Abi ini memang dijadikan tumbal. Dan kembalikan lagi, takdir yang Allah berikan kepada Abi, kepada Mama, kepada anak-anak itu adalah yang terbaik. Kalau kita ikhlas, kita ridho, insya Allah balasannya akan semakin Allah berikan yang terbaik lah, dunia akhirat gitu loh, Nak. Sama Mama ini juga, Mama, statementnya Abi itu tentang sesungguhnya pengadilan yang paling adil itu bukan di dunia ini. Kalimatnya Abi itu syarat makna, Mama, bukan hanya tentang kasusnya Abi, tetapi tentang seluruh instrumen yang bermain dalam kasus Abi ini, Mama. Ya, luar biasa. Itu biarkan. Ya, itu kan mereka sendiri. Nah, alam ini kan tidak tidur kan. Alam tidak tidur. Allah itu senantiasa melihat, menyaksikan malaikat-malaikat yang berada di kanan kirinya mereka yang bermain di belakang ini. Itu semuanya mencatat. Dan lah mereka sekarang terbahak-bahak bersenang-senang dengan Abi ditahan. Gitu kan. Mama sakit, terus kemudian anak-anak di Aini, di Shanum kehilangan sosok secara raga, secara jasad kan. Itu kan. Akan tetapi Allah kan menyaksikan bagaimana kedepannya kehidupan mereka yang bermain. Apa yang akan terjadi kan kita tinggal melihat. Selama Mama sama Abi ridho, Abi beribadah di sana, dan alhamdulillah Abi di sana sekarang dijadikan penasihat takmir, memakmurkan masjid, kan, berdakwah di sana, berjuang di sana. Jadi Abi mau dimanapun saja, Abi berusaha bermanfaat untuk orang lain, gitu loh, Nak. Jadi terserah sudah mereka mau bermain, mempermainkan Abi. Karena gini, Mama, kalau mau melihat juga ya sejarah perjuangan dakwah, sejarah perjuangan dalam menegakkan kebenaran, bukan hanya Abi loh yang mengalami histori bahwa kadang di fitnah, di komentari negatif dan lain sebagainya. Kalau pun teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW dalam mendakwakan Islam, menegakkan kebenaran, tidak sedikit juga orang yang menghujat beliau. Betul. Bahkan kalau Rasulullah itu sampai dilempar kotoran karena sampai disakiti kan secara fisik maksudnya. Kalau Abi kan kalau zaman media sosial kan secara mental kan Abi dijatuhkan gitu kan. Intinya mentalnya Abi kan bayangkan dari Bareskrim dipindah ke Semarang, itu di Semarang Abi tuh benar-benar diisolasi 14 hari tuh Abi benar-benar di situ mau dijatuhkan mentalnya. Kan tetapi Abi ya mungkin hitungan hari Abi masih kayak down, tapi Abi bangkit lagi. Mama. Gitu kan. Sekarang terlepas dari ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari muatan-muatan pendekatan kita kepada Ilahi, Mama melihat
dalam konteks duniawi, kasus Abi ini lebih kental muatannya ke arah mana, Mama? Tadi kan Rizky sudah bilang, apakah ini politik gitu kan? Ya, sepertinya memang iya Dena, iya kan? Jadi memang apa sih kalau bukan politik? Nah, istilahnya Abi ini jadi tumbal gitu loh. Nah, Abi ini jadi tumbal. Sebenarnya Abi kan mau diajak ke partai gini nggak mau gini-gini karena memang Abi tuh independen. Abi tuh tidak mau kayak misalkan kalau masuk ke sini nanti Abi kalau bicara ini nanti kena ini gitu kan. Nah kan tetapi ketika Abi independen itu kan ada minus ada plusnya kan. Ketika orang independen itu kan tidak ada power, tidak ada power di belakangnya kan. Nah ya itulah akhirnya ya intinya dijadikan tumbal lah, nah gitu lah, ada unsur politik lah di sini, nah. Dan fakta yang tidak bisa kita gugat, Mama. Apa yang Abi kabari, apa yang Abi suarakan, tidak sedikit pengikut yang membenarkan Abi, Mama. Saya merasa betul-betul kalau kasusnya Abi ini, kalau konteksnya tentang duniawi ya, Mama, betul-betul muatan yang paling besar, faktor paling besarnya adalah dominasi politik. Itu tadi Mama satu, karena pengaruh Abi yang luar biasa. Terus mungkin karena luar biasa tadi itu yang berkuasa merasa terganggu. Apalagi ini momentum politik mendekati tahun 2024. Rezim yang berkuasa saat ini dan kemudian ingin melanjutkan kadernya untuk berkuasa merasa terganggu, saya yakin. Karena Abi jauh bertolak belakang itu dengan kepentingan kekuasaan yang bisa kita nilai luar biasa. Aduh. Apa ya, zalimnya. Iya, Mama, ya? Betul. Ya biarkanlah mereka dolim seperti itu. Semuanya kan ada batasnya, nak. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Ada batasnya. Mereka sekarang berkuasa, yakin dan percayalah akan ada batasnya, mereka akan Allah balik semuanya. Gitu kan. Jadi coba deh Mama, begini Mama. Apa yang bisa dijadikan senjata untuk menyerang Abi, Mama? Yang mau menyerang nih yang mana ini? Yang merasa terganggu. Apa ya, nak ya? Fitnah, bisakah Mama? Apakah karena fitnah derajatnya Abi menurun? Kalau Mama rasa? Tidak, nak. Abi itu enggak ya? Abi itu tidak mencari apa-apa, Abi tidak butuh kedudukan apa-apa, yang Abi cari itu hanya ridhonya Allah. Jadi mau bagaimanapun mereka menjatuhkan Abi, mau ditahan, mau dijatuhkan mentalnya, mau diterpurukkan, bagaimana dipisahkan dari keluarga, itu kan harga yang mahal, nak. Itu bukan sesuatu yang gampang, loh, nak. Jadi kayak Abi sekarang ditahan dengan kasus yang ya Allah dibuat-buat, betul-betul dibuat-buat. Sudah nyata-nyata ini masyarakat tahu kalau ijazah palsu ini sudah bukan rahasia umum. Tapi kenapa kok malah nggak malu-malu ya? Abi masih tetap ditahan, dipertahankan, ditahan gitu kan. Jadi memang banyak umat, ya memang manusia itu kan ada yang suka, ada yang benci gitu kan. Mama. Tapi alhamdulillah sampai detik ini Mama yakin dan percaya banyak sekali yang mendoakan kebaikan untuk Abi. Jadi mau dimanapun saja Abi ditaruh, mau direndahkan sama mereka, mau dijebloskan ke dalam tahanan, yang namanya Allah kalau tidak mau merendahkan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Betul. Gitu loh. Jadi karena tren hari ini Mama, ada itu istilahnya buzzer politik, buzzer RP. Iya, buzzer yang di kelompok yang dibuat untuk menjatuhkan lawan-lawan politik yang sedang berkuasa. Ya, dan itu rupiahnya pun juga nggak seberapa sebenarnya. Nah, paling cuma hanya untuk beli pulsa dan untuk makan itu saja, nak, sebenarnya. Dan meskipun ada kelompok-kelompok tersebut, tidak sedikit orang yang membenarkan Abi, yang membela Abi. Iya, makanya kan. Fitnah, nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Dimiskinkan. Coba, Mama rasa kalau Abi senjatanya yang dipakai oleh kekuasaan, Abi ini mau dimiskinkan. Abi ini di mana, Mama? Tidak, nah, alhamdulillah ya, meskipun Abi ditahan, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan bisnisnya Abi. Kita tidak kekurangan, nah, alhamdulillah. Iya, Mama, tidak kekurangan. Abi itu punya kemandirian ekonomi yang tidak bergantung pada orang. Iya.
tidak bergantung pada instansi, apalagi pemerintah. Pemerintah tidak mau. Betul-betul membangun ekonominya secara mandiri melalui bisnis. Ya, betul, betul. Dan alhamdulillah luar biasa sampai hari ini. Alhamdulillah. Hanya memang masjid pembangunan di Singosari kita stop. Karena memang tidak bisa dipaksa. Abi kan tidak pegang handphone. Kalau dulu Abi masih pegang handphone, itu masih bisa Abi nyari dana ke jamaah gini-gini ke umat kan. Sama mama ini yang sangat luar biasa di tengah-tengah gempuran. Ya, gempuran isu tentang Abi, ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, lapangan kerja yang semakin luar biasa susah. Keluarganya kita ini alhamdulillah masih bisa berbagi rezekinya. Alhamdulillah. Setiap Jumat kan setiap Jumat Abi masih juga masih bisa berbagi di tahanan. Di tahanan Abi itu Masya Allah. Nah intinya mau dimanapun saja Abi itu memang selalu berusaha bermanfaat untuk orang lain. Alhamdulillah. Gitu Mama kan? pun juga kan sebenarnya punya program-program pribadi Alhamdulillah. Berbagi. Alhamdulillah. Ya itulah, jadi mau dijatuhkan model seperti apa, mau ekonominya Gus Nur. Misalkan mereka ada pikiran, oh Gus Nur kalau ditahan nanti bakalan begini, nanti Gus Nur pasti begini, keluarganya pasti begini. Tidak ada, nak. Karena memang kita itu benar-benar bergantung kepada Allah. Abi pun di sana menyerahkan keluarga kepada Allah, Mama pun juga menyerahkan Abi kepada Allah, menitipkan. Itu, nak. Jadi tidak ada. Mama, kenapa ngangkat itu? Karena memang yang paling bisa digunakan oleh rezim zalim ini ya hukum. Hukum. Kendati dibuat-buat, dipolitisir dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ya Abi harus ditahan. Betul, dijadikan tumbal. Abi ditahan, kita juga nggak merasa terlalu ada efek yang luar biasa. Nggak ada kan? Tidak ada, nak. Bahkan Dek Shanum pun lucunya, ini lucu sekali. Di sekolah, Dek Aini, Dek Shanum itu ya, ketika ditanya, Abimu di mana? Ditahan. Nggak segan-segan. Nyata dia bilang ditahan, bilang ke gurunya ditahan. Di Aini semua pada, Aini kenapa kamu nggak sedih? Loh, mau apa sedih? Karena memang sudah didoktrin sama Abi, anak-anak sadar, paham, Abiku bukan penjahat. Betul. Abiku bukan teroris, Abiku bukan koruptor, tidak pernah merugikan umat, tidak pernah merugikan memakan uangnya rakyat. Jadi Abi itu sebenarnya pejuang, Abi itu khalifah. Jadi Dek Shanum ketika ditanya Adik Aini, tidak ada malu. Tidak ada rasa kayak minder, tidak ada, bahkan bangga. Abiku ditahan, gitu, nak. Menegakkan, menyampaikan kebenaran. Jadi tidak ada anak-anak itu malu, tidak ada Abi ditahan, tidak ada, nak. Tidak ada, nak. Sama sekali tidak ada efek apapun. Resiko dari perjuangannya Abi ya, Mama ya. Ya. Pun sebenarnya saya, Mama, kalau boleh jujur Rizky, bangga ya. Di Palu itu sering sekali. Kalau nongkrong, kalau diskusi, kalau ketemu dengan teman-teman, menanyakan tentang Abi Gus Nur ini, seperti apa profilnya, dan kok kenapa nama Gus Nur. Hampir di beberapa portal media, di Facebook, di YouTube, muncul terus, Mama. Gitu ya. Dan diisukan dengan kasus ijazah palsu tadi. Saya juga tidak malu-malu, saya jelaskan. Kalau mengarah pada benar salahnya, saya tidak pernah mengklaim bahwa apa yang Abi sampaikan benar. Artinya saya mau menyerahkan ke orang tersebut. Terserah dari kalian mau menilai seperti apa kasusnya. Yang jelas dari saya bangga dan senang punya mertua seperti Abi. Luar biasa ya, betul. Iya, betul. Iya. Oke, Mama, yang terakhir mungkin. Mama kan tadi sempat itu, kalau kenapa Abi mengabarkan sesuatu ya, karena memang Abi bukan hanya isu ijazah palsu ini yang dikabarkan, isu sosial, ekonomi, politik yang terjadi, ketimpangan di situ yang terjadi luar biasa, kejahatan di situ Abi selalu mengabarkannya. Kalau lebih spesifik apa sih sebenarnya alasannya, Mama? Kenapa Abi ini berani ya, berani dalam mengungkap bukan mengungkap sih sebenarnya, memantik untuk mengungkap status ijazah Pak Jokowi. Jadi Abi itu mungkin, nak ya, ini kan ijazah palsu yang punya ini kan presiden, nak, ya kan? Ijazah yang dibahas seliweran ini kan yang dibahas yang karena dia pejabat publik. Betul, nah, orang nomor satu kan. Akhirnya Abi tuh ingin, benarkah ini presiden loh, nak, bukan tukang becak, bukan petani, bukan sopir truk, bukan
kuli bangunan. Mungkin kalau tukang becak, mungkin kuli bangunan, mungkin atau apa, mungkin Nabi tidak akan mengangkat dan tidak akan sehedon, seheboh ini kan. Ini masalahnya, ya Allah, umat, rakyat kan ingin tahu kebenarannya. Diundanglah Bambang Tri di Mubahala gitu kan. Akhirnya Abi jadi tumbal, ditahan. Karena itu saja, nah Abi tuh ingin memastikan, ingin menunjukkan, menyampaikan yang benar, ini begini, kalau yang salah ini begini, gitu kan. Abi itu hanya ingin menyampaikan kebenaran, menunjukkan kebenaran, ingin menyampaikan kepada rakyat, kepada umat, ini loh yang benar, ini loh yang salah. Tapi ternyata sampai detik ini pun tidak ada itu yang asli. Nah, keluar Abi tapi tetap ditahan. Di mana keadilannya gitu. Nah, di mana? Itu saja. Jadi memang keadilan sudah nggak ada, nak. Nggak ada, nak. Gitu nah. Oke, berarti memang Mama Abi ini adalah orang yang tidak hanya pertama kali menyampaikan isu-isu ya. Sebelum isu sosial, ekonomi, politik, termasuk hari ini ya isunya tentang ijazah palsu Pak Jokowi, juga alasan paling besar karena Jokowi statusnya pejabat publik. Pejabat publik. Dia milik kita semua dan dia memiliki kita semua juga. Betul. Oleh karena itu ya sangat tidak salah ya Mama ya. Betul. Abi itu kan rakyat yang ingin mengetahui kebenarannya gitu. Dan Abi kalau Pak Jokowi bukan jadi presiden atau entah siapapun sebenarnya, bukan Jokowi pribadi nih, bukan Jokowi pribadi yang jadi presiden. Betul. Status ijazahnya palsu. Pasti sama Abi juga akan tetap dikabarin, akan diangkat gitu loh. Nah, gitu Mama, loh. Ya. Gitu. Itu kira-kira saudara-saudara, sahabat-sahabat Gus Nur, teman-teman sekalian, tinggal sebenarnya kembali kepada saudara-saudara sekalian semuanya yang berada di rumah ataupun entah di mana berada, kembali seperti apa kalian mempersepsikan, memperspektifkan kasus ini, menilai kasus ini. Ya, apakah setuju bahwa kasus Abi Gus Nur ini besar muatan politiknya atau dan lain-lain sebagainya? Intinya kami selalu berserah diri bukan kepada penegak hukum, bukan kepada dominasi politik hari ini yang sedang berlangsung, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengadil yang seadil-adilnya. Kalau Rizky gitu aja Mama, Mama mau nutup. Ya, kalau Mama Sena ya, kalau Mama pribadi, ya saya sebagai istrinya beliau yang Masya Allah luar biasa, Abi itu selalu menyampaikan kepada Mama, kepada anak-anak gitu kan. Ini kita kembalikan lagi kepada takdirnya Allah gitu kan. Tadi Nak Rizky bilang, kita bukan bergantung kepada hukum, kita bukan kepada pejabat atau segala macam, tapi kepada Allah. Nah, ketika kita sudah menggantungkan kasus ini, kita serahkan sudah semuanya kasus ini kepada Allah, sudah Nak, kita sudah lega, sudah plong gitu. Nak, sudah ringan gitu kan. Jadi Abi ditahan dengan segala macam ini kan, dipanggil apa segala macam ini kan asbab kan, Allah menghapus dosa-dosanya Abi, menyucikan Abi, akan semakin mengangkat derajatnya Abi gitu loh. Nah, jadi ya hanya saja mungkin yang ingin Mama sampaikan di sini, kasus ijazah palsu ini sebenarnya sebelum Abi membuka di YouTube-nya, Abi membuat video dengan Pak Bambang Tri, sebelumnya itu sudah banyak. Nah, dan ijazah palsu itu sampai detik ini bergulir terus dan tidak berhenti gitu kan. Ketika Abi sudah ditahan terus bergulir. Dipikir mungkin mereka ketika Gus Nur sudah ditahan mungkin akan berhenti ya. Iya. Akan berhenti kasus ini. Tapi ternyata semakin bergulir, semakin menjadi-jadi. Gitu kan. Jadi kalau Mama sama anak-anak sama Abi tidak mengembalikan kasus ini kepada Allah, tidak menggantungkan semuanya kepada Allah, maka rugi sendiri Nak. Kita sendiri yang akan capek, kita sendiri yang akan, ya intinya kita sendiri yang akan capek Nak. Tapi ketika diserahkan kepada Allah, ya udah, mereka bermain dengan permainannya mereka, ya udah Mama sama Abi sudah menyerahkan kepada Allah. Terserah mereka akan seperti apa. Gitu Nak, udah. Cukup ya Mama ya? Cukup. Closing statementnya. Oke, luar biasa saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian. Demikian dari saya dan Umi Aini, Mama Aini, Mama mertua. Ya semoga selalu
ada orang-orang yang tidak lelah dalam menegakkan kebenaran, tidak lelah dalam mempermasalahkan kemaksiatan, dan orang-orang seperti Abi semoga akan terus ada, lahir, dan berlipat ganda. Amin. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Salam perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.